Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada konten tafsir khusus kelas 11 agamaan. Kepada anak-anakku, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan kembali belajar pada bab 3, yaitu tentang menghindari pergaulan bebas. Adapun yang akan kita pelajari ini yaitu pada tafsir, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32. Ini ayat Quran tentang pergaulan bebas dan cara menghindarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yaitu melarang pada hamba-hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinahan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, suka tayangan-tayangan yang tidak dibenarkan agama, atau gambar-gambar pornografi. Perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah menikah ataupun belum. Larangan perzinahan ini Al-Quran mengungkapkan dalam redaksi yang berbunyi wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati perbuatan yang menyebabkan perzinahan. Untuk memberikan kesan yang tegas, itu benar-benar harus dijauhi, bahwa jika mendekati perbuatan zina sudah dilarang, apalagi melakukannya. Kata jangan mendekati merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu melakukannya. Nah, pelaku zina artinya fahisyah, keji ya, adalah nama bagi segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat karena melampaui batas serta mengakibatkan dampak buruk. Itu bukan saja bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Nah, secara tradisi zina merupakan suatu jalan yang buruk ya, sesuai dengan kata wasa as-sabila dalam menyalurkan kebutuhan biologis ya, atau diartikan dengan kebiasaan yang buruk atau cara yang buruk yang ditempuh untuk mempertahankan kehidupan atau melanjutkan keturunan, karena ia mengantar menuju neraka. Perbuatan zina berarti menyamakan antara manusia dengan hewan, karena tidak ada ikatan yang sah, yaitu tidak ada ikatan pernikahan antara laki dan perempuan. Nah, ini ada beberapa akibat karena perbuatan yang keji, yaitu zina, yang menyebabkan banyak kerusakan. Di antaranya, yang pertama, merusak garis keturunan. Dengan adanya keraguan terhadap nasab seorang anak, maka akan menimbulkan kesulitan seperti dalam pendidikan dan kedudukan hukum anak serta terganggunya pertumbuhan jiwa anak. Yang kedua, merusak ketenangan hidup berumah tangga karena tidak ada kasih sayang lagi, bahkan menyebabkan perceraian. Yang ketiga, menghancurkan tatanan kemasyarakatan karena tidak terpeliharanya kehormatan dan terjadinya pembunuhan. Yang keempat, berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis, raja singa atau HIV dan AIDS. Nah, jadi tadi sudah kita jelaskan dalam Quran Al-Isra ayat 32 ini juga mengisyaratkan perilaku orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang Al-Jahiliyah dulu ya berlaku boros. Nah, perzinahan di sini adalah penyebab keborosan. Demikian juga dengan perilaku homoseksual, yang mana kadang tertarik kepada orang lain dari jenis kelamin yang sama. Maka ulama sepakat atas keharamannya. Dalam Al-Quran perilaku tersebut antara lain dikisahkan dalam ayat Quran surah Al-Ankabut ayat 28, ya, artinya, dan ingatlah ketika Nabi Lut
berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji. Artinya tentang homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dan umat-umat sebelum kamu. Nah, jadi Al-Quran menyebut perilaku zina sama dengan perilaku homoseksual, yaitu dengan kata sebagai fahisyah yang termasuk di dalamnya lesbian, apalagi gay, lagi biseksual dan transgender, disebut dengan LGBT. Nah, ada beberapa batasan yaitu aurat dalam Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki itu batasnya antara pusat hingga lutut. Nah, sedangkan wanita itu keseluruhan badan selain muka dan kedua tapak tangan. Adapun laki-laki yaitu pakaian harus longgar, jangan terlalu ketat. Juga sama ya, seperti wanita juga sama, harus longgar dan menutup aurat. Yang kedua, laki-laki tidak menyerupai wanita. Nah, begitupun juga wanita jangan sampai juga berperilaku ya menyerupai laki-laki. Yang ketiga yaitu tidak menyerupai orang kafir. Nah, jadi sama ya, antara laki-laki perempuan jangan sampai menyerupai seperti orang kafir. Nah, baiklah, tadi sudah kita jelaskan tentang menghindari pergaulan bebas pada surah Al-Isra ayat 32. Dan di sini ada pertanyaan pada kalian. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disertai akal, hati, nurani, dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia membutuhkan makan. Yang membedakan adalah cara makan manusia bisa lebih mulia dari cara makan binatang. Nah, kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun yang membedakan adalah manusia diajarkan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis yang lebih baik, lebih mulia dan bermartabat. Nah, mengapa saat ini banyak terjadi pemerkosaan dan banyak orang mengumbar aurat di depan umum tanpa adanya rasa malu ya? Nah, sekarang ini bagaimana pendapatmu ya, pendapat kalian? Jadi ini dikerjakan seperti biasa di buku tulis, buku latihan, Quran hadis. Nanti hasilnya dipoto, setelah itu di-upload ke e-learning. Nah, ingat ketika mau upload ke e-learning jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah Bapak tentukan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.